Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya di sini akan menyampaikan eh, pandangan Islam dalam pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan manajemen. Ya, saat ini saya akan membuat video mengenai video untuk tugas UAS UTS, mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Jadi pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia ini makin hari makin memprihatinkan. Dari tahun ke tahun itu tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan itu semakin meluas. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menilai kerusakan lingkungan hidup semakin masif dan kompleks baik di pedesaan dan di perkotaan. Semakin memburuknya kondisi lingkungan hidup secara terbuka diyakini dapat mempengaruhi dinamika sosial, politik, dan sosial ekonomi masyarakat, baik di tingkat komunitas, regional maupun nasional. Pada akhirnya, krisis lingkungan hidup secara langsung mengancam kenyamanan dan meningkatkan kerentanan kehidupan setiap warga negara. Lalu, bagaimana Islam ini memandang tindakan pencemaran lingkungan? Apa hukumnya mencemari lingkungan? Selama ini ada kritik yang dilontarkan sebagian pihak bahwa ulama di tanah air ini belum pernah mengeluarkan fatwa tentang hukum mencemari dan merusaki lingkungan. Ulama di tanah air ini dinilai sebagai kalangan cenderung menetapkan fatwa-fatwa yang dinilai kurang penting. Anggapan itu sangat tak beralasan, sebab para ulama telah menetapkan fatwa terkait masalah penyelamatan lingkungan hidup dalam Muktamar ke-26 Nahdlatul Ulama di Cipasung, Tasikmalaya pada tahun 1994. Para ulama telah membuat fatwa tentang mencemarkan lingkungan. Jadi sebenarnya ada ulama ini menyampaikan fatwa tentang pencemaran lingkungan, tapi terlalu banyak kritik yang disampaikan menanggapi tentang mengatakan bahwa ulama-ulama tidak mengeluarkan fatwa tentang pencemaran lingkungan, tidak mengeluarkan fatwa tentang hukum pencemaran lingkungan, tapi sebenarnya ada. Nah, fatwa ini ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama berawal dari kebijakan industrialisasi yang ternyata berdampak pada rusaknya lingkungan. Saat ini masih ada pelaku industri yang masih nakal dengan membuang limbah industri secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Akibatnya, lingkungan sekitar seperti sungai, tanah, dan udara menjadi rusak dan kotor. Tak hanya industri yang menjadi penyebab rusaknya lingkungan, tetapi limbah domestik yang dibuang secara sembarangan oleh masyarakat pun berdampak pada rusaknya lingkungan. Lalu bagaimana hukum mencemarkan lingkungan? Ulama bersepakat bahwa hukum mencemarkan lingkungan baik udara, air maupun tanah apabila menimbulkan kerusakan, maka hukumnya adalah haram. Tindakan seperti itu juga termasuk perbuatan kriminal, begitu bunyi fatwa tersebut. Lalu bagaimana konsep Islam dalam menangani ekses pencemaran lingkungan? Menurut para ulama, ada dua solusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apabila ada kerusakan, maka wajib diganti oleh pencemar. Kedua, memberikan hukuman yang menjerakan terhadap pencemar yang pelaksanaannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan tingkatannya. Ajaran Islam menurut para ulama melarang umatnya membuat kerusakan di muka bumi. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surat Al-A'raf ayat 56. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan umatnya agar tak melakukan pencemaran dan kerusakan di muka bumi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terlaknat orang yang melakukan kerusakan terhadap sesama muslim atau lainnya. Sikap Rasulullah yang melaknat pelaku kerusakan lingkungan merupakan bukti bahwa Islam cinta kelestarian alam. Para ulama pun menjelaskan adab bagi umat muslim agar tak mengganggu tetangganya karena pencemaran. Apabila pemilik rumah membangun dapur di rumahnya dan asapnya mengganggu tetangganya, maka hal itu tidak boleh. Ucap di fatwa mengutip kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah Abi Ya'la 301. Bahkan saat membakar jerami di sawah sekalipun, seorang muslim itu tidak boleh sembarangan membakar jerami yang dikhawatirkan akan menjalar ke kebun milik orang lain. Mencemari lingkungan juga bisa diartikan sebagai tindakan mengganggu tetangga atau orang lain. Sudah jelas di Islam ini sangat mengatur bagaimana kita dalam menjaga lingkungan hidup. Kita ini sebagai khilafah di muka bumi ini, sebaiknya kita menjaga lingkungan dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan kepada bumi ini suatu saat akan berbalik lagi kepada kita. Bencana-bencana yang terjadi, banjir, longsor, itu terjadi karena kita melakukan kerusakan di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.